Persatuan Sepak Bola Indonesia umumkan keputusan terkait Shin Tae-yong. Jom kita simak video ini, guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Kepada kalian yang sudah singgah ke channel ini, saya mengucapkan ribuan terima kasih dan juga selamat bergabung ke dalam channel yang sederhana ini, guys. Semoga kalian dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan dan juga sentiasa sukses kalian dalam apa jua bidang yang kalian usahakan, guys. Dan sentiasalah kalian dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat rahmat kasih sayangnya. Oke, guys, jaga kesehatan kalian karena kesehatan menjamin pekerjaan kita untuk kita bebas melakukan apa saja dan juga untuk kita beribadah kepadanya. Kesehatan itu yang penting, guys. Dan insya Allah pada hari ini, guys, apa yang kita ingin react terkait dengan Shin Tae-yong. Masih lagi Shin Tae-yong, satu nama yang cukup gah, cukup besar pada saat ini, di mana dia membawa Indonesia ke Piala Asia 2023. Jadi apa keputusan PSSI, Persatuan Sepak Bola Indonesia, terkait dengan Shin Tae-yong ini? Adakah kontraknya disambung? Dan kini dia sebenarnya telah mengendalikan sehingga 3 timnas bawah 19 tahun, bawah 23 tahun dan timnasnya. Sungguh menakjubkan, guys. Saya pun baru ternampak ataupun melihat video react pada yang kemarin bahwa Shin Tae-yong ini sehingga disuruh untuk mengendalikan tim bawah 19 tahun pula, timnas senior, untuk menghadapi Piala AFF bawah 19 tahun. Jadi cukup bakat ataupun tenaga khidmatnya ini diperlukan oleh timnas-timnas Indonesia, tidak kira peringkat umur berapapun. Oke, jom kita saksikan, guys, apa di dalam video ini. Sebelum itu, video ini daripada mana, guys? Daripada Ball Position AM. Yang mana baru ketemu channel ini, bolehlah subscribe, like, share, dan komen. Dan judulnya ialah keputusan terakhir PSSI buat STA. Full senyum, begini komentarnya. Dan kontrak Elken diperpanjang. Jom kita semak sama-sama video ini. Untuk jerih payah kalian semuanya, saya berikan bonus 600 juta. Wow, bonus 600 juta. Tuh Shin Tae-yong Sadil. Woi, gembiranya dibagi bonus kan, guys. Mantap. Ball Position AM. Sementara 600 dulu. Kalau besok misalkan ada yang telepon saya akan sampaikan. Tapi saya akan berupaya dan berusaha yang terbaik buat kalian semuanya. Mantap kalau ini. Shin Tae-yong tetap latih timnas senior, PSSI berubah pikiran. Shin Tae-yong menolak diganti dan dipastikan tetap melatih timnas Indonesia senior usai keberhasilan lolos ke Piala Asia 2023. Biar dia latih senior. Pihak PSSI pun berubah pikiran terkait posisi Shin Tae-yong. Ide mengganti Shin Tae-yong dari posisi pelatih timnas senior muncul setelah Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan atau Iwan Bule mengklaim pelatih asal Korea Selatan itu keteteran melatih 3 timnas sekaligus. Namun Shin Tae-yong menolak ide tersebut. Pelatih asal Korea Selatan itu mengaku tidak ingin hanya melatih sebelum ini 3, wah, guys. Bawah 19, bawah 23, senior lagi. Sepatu jaga 1 saja kan? Timnas Indonesia U19 setelah membawa timnas senior ke Piala Asia 2023. Tidak akan satu timnas saja, kata Shin saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Kamis 16 Juni. Penolakan Shin Tae-yong itu membuat PSSI kemudian berubah pikiran. Iwan Bule mengatakan, setelah kembali melakukan diskusi, Exco PSSI memutuskan Shin Tae-yong untuk tetap melatih timnas senior dan U19. Senior dan U19. Demikian, kemarin kami diskusikan kembali. Karena hasil luar biasa, ya jadi senior masih dipegang sama Shin Tae-yong, kata Iriawan kepada wartawan pada Kamis 16 Juni malam.
Lebih Setuju, lanjut, guys. Iwan Bule mengatakan posisi Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia senior dan U19 tidak akan diganggu-gugat. Tapi PSSI masih mempertimbangkan pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 sebagai pelatih U23. Kalau timnas U23 lagi juga. kita lihat nanti. Yang jelas senior sama U20 sudah pasti. Nanti kami berdiskusi dengan yang bersangkutan. Kalau beliau mau U23, silakan. Wow. Yang jelas senior dan U20 dipegang Shin, ucap Iriawan. Oh, setakat ini yang confirm timnas ini dan U20. U23 ini tunggu keputusan lagi, guys. Alright. Oh, ini sambutan di bandara ya, kepulangan Mantap. Timnas Usai tuh. bawa timnas ke Piala Asia, kontrak Elkan Bagot diperpanjang. Elkan Bagot pun Ipswich diperpanjang. Town. Klub asal Inggris Ipswich Town mengumumkan bahwa mereka telah resmi memperpanjang masa kerja bek timnas Indonesia Elkan Ini pun Bagot. padu nih. Perpanjangan kontrak Bagus itu nih, Elkan diumumkan Bagot pada nih. Kamis 16 Juni 2022 malam waktu Indonesia Barat. Ipswich sendiri memperpanjang kontrak Bagot selama 3 tahun ke depan. Wow, 3 tahun. Artinya ia akan terus bermain di klub League 2 itu sampai tahun 2025 mendatang. Terbaik. Akun Elkan Twitter Bagot. resmi Ipswich awalnya sempat memberikan isyarat perpanjangan kontrak tersebut dengan menulis 3 tahun lagi plus ikon bendera merah putih. Dalam pernyataan resminya, Ipswich Town menyebut mereka punya opsi untuk memperpanjang kontrak Elkan Bagot selama setahun lagi. Jadi, ada kans bek Ini 19 jaringannya tahun itu, guys. itu akan Oh, bertahan cantik. sampai 2026 di sana. Masa menentang Nepal. Elkan Bagot memang layak merasa sangat bahagia sebab dalam waktu singkat ia mendapatkan 2 kabar bagus. Rezeki. Sebelum kontraknya di Ipswich Town diperpanjang, Elkan Bagot sukses membantu timnas Indonesia melaju ke putaran final Piala Asia 2023. Ia membantu Indonesia finish di peringkat kedua klasemen Grup A kualifikasi Piala Asia 2023. Cantik kan gak jaringannya? Menerjah jaring gol. Posisi itu diraih setelah ia membantu Indonesia mengalahkan Kuwait dan Nepal. Elkan Mantap. Bagot juga ikut mencetak gol saat Merah Putih membantai Deep Karki dan kawan-kawan dengan skor 7-0. Terbaiklah Elkan Bagot. Selepas ini ada lagi pemain keturunan, guys, mengisi kota. Asnawi Mangkualam menyatakan sudah pulih dari double injury dan siap main untuk Ansan Greeners. Asnawi pun. Asnawi Mangkualam sudah tiba di kota Ansan setelah mengantarkan timnas Indonesia. Asnawi sampai sudah di Korea Selatan juga, guys. Selepas Piala Asia berakhir tuh, dia memulakan karir sudah di situ. Oke. Ke putaran final Piala Asia 2023 pada Kamis 16 Juni 2022. Bek kanan timnas Indonesia Asnawi Mangkualam sudah kembali ke kota Ansan untuk siap membela Ansan Greeners pada Kamis sore waktu Indonesia Barat. Detik-detik kedatangan Asnawi disiarkan langsung oleh YouTube channel Ansan Greeners. Oh, sudah disiarkan di YouTube Ansan Greeners kepulangannya ke sana nih. Wah, Terima kasih mantap. kepada Ansan Greeners sudah memberikan saya izin juga, kata Asnawi dilansir dari YouTube Ansan Greeners. Terima kasih juga kepada supporter Ansan karena telah mensupport dan mendoakan saya, juga timnas Indonesia untuk melaju ke Piala Asia 2023. Mantap. Terima kasih Asnawi banyak Mangkualam atas nih. support dan dukungannya. Tambahnya, lebih lanjut Asnawi tak sabar untuk segera bergabung dengan Ansan Greeners lagi. Bek asal Makassar itu meninggalkan tim sejak awal Mei 2022, sehingga sudah lebih dari 1 bulan ia tak bertemu rekan setimnya. Mantap lah ya. Senang bisa kembali lagi ke Ansan Greeners karena saya meninggalkan hampir lebih 1 bulan, ujarnya. Hari ini saya kembali lagi dan siap untuk membela Ansan Greeners. Tambahnya, Padu. Asnawi juga menyatakan telah sembuh dari double cedera yang dialaminya. Fisioterapis timnas Indonesia, Asep Aziz, yang mengungkapkan bila Asnawi mengalami double injury dalam kurun kurang lebih sebulan membela timnas Indonesia.
Bos Arema FC kasih timnas Indonesia 500 Wah, juta rupiah. Arema FC pun Presiden Arema FC Gilang Widya Pramana memberikan memberikan bonus bonus kepada timnas Indonesia. Ia mengguyur skuad merah putih sebesar 500 juta rupiah. Pemberian bonus tersebut sebagai bentuk apresiasi terhadap perjuangan timnas Indonesia yang berhasil lolos ke Piala Asia 2023. Pasukan Shin Tae-yong tersebut melaju ke ajang itu dengan status satu di antara runner-up terbaik. Saya sangat bangga dan mengapresiasi perjuangan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia 2023. Sebagai bentuk apresiasi, saya siapkan bonus 500 juta rupiah untuk timnas Indonesia. Kata pria yang familiar disapa Juragan 99 tersebut. Ini tentu menjadi ganjaran yang layak didapatkan oleh timnas Indonesia yang terakhir bermain di putaran final Piala Asia pada perhelatan di Jakarta tahun 2007 silam. Ini artinya Indonesia sudah menanti selama 16 tahun. Oke, Terima sedikit. kasih untuk perjuangan luar Malaysia, biasa kalian, Garuda. 42 Gas tahun. bos dari produk perawatan MS Glow ini dengan mantap. Gilang juga menambahkan, prestasi ini adalah otomatis juga membuat nama Indonesia dapat lebih diperhitungkan di kancah sepak bola Asia. Tim bagus. Wow, dia bagi bajunya. Untung yang dapat baju ini. Inilah saat-saat kemeriahan pasukan timnas Indonesia selepas layak ke Piala Asia 2023. Wow, meriahnya. Amat tepat sekali keputusan yang dibuat oleh PSSI, Persatuan Sepak Bola Indonesia ini. Dia masih mengekalkan Shin Tae-yong untuk mengendalikan timnasnya. Di samping itu dia juga mengendalikan timnas junior bawah 20 di bawah 19 ya. Kecuali diberitahu tadi bahwa 23 tahun ini kemungkinan akan diperbincangkan semula. Jadi untuk secara logik dan secara transisinya adalah lebih baik Shin Tae-yong ini mengendalikan juga bawah 19, bawah 23 dan timnasnya. Cuma kekangan masa itu yang membuatkan bagaimana dia melatih 3 tim sekaligus. Tetapi kalau dari segi logik dan kebagusannya, bila dia sudah melatih 19 tahun, 23 tahun, dia yang tahu sendiri mana-mana pemain itu yang perlu diserap ke senior pula. Sebab dia yang memang sudah melatihnya dari awal. Jadi itu kebaikannya jika dia melatih ada 3 timnas nih guys. Dia boleh fokus mana-mana pemain yang oke. Di bagian pertahanan, gelandang, bagian striker, dia boleh serap ke timnas senior pula. Berbeda sekiranya ada pelatih lain yang melatih. Jadi dia tidak nampak mana pemain yang ada potensi, yang ada bakat. Itu kelebihannya. Cuma dari segi negatif dan keburukannya pula, bila dia melatih sampai 3 timnas 19, 23 senior, kekangan masa itu agak begitu padat sekali ya untuk Shin Tae-yong ini. Mungkin rehat pun dia tidak cukup, bersama keluarga pun dia kurang. Tetapi kalau ikut dari segi Shin Tae-yong ini, dia sebenarnya memang darah dagingnya itu sepak bola. Kemungkinan dia gembira bersama mana-mana, mengendalikan mana-mana timnas pun. Jadi itulah sebabnya dia setuju dan menerima semua arahan yang diberikan kepadanya ini. Apapun guys, kita doakan buat timnas Indonesia ini dapat memperbaiki timnas ini secepat mungkin. Sebab apa? Karena tidak lama lagi Piala Asia 2023 akan bermula. Jadi bermula daripada sekarang, mungkin dalam tempo setahun ini lagi, boleh Shin Tae-yong melihat mana-mana lagi bakal-bakal pemain lokal, dan di samping itu pemain berketurunan juga daripada Eropa diserap masuk ke dalam timnas senior untuk menguatkan lagi timnas senior. Harus ada target. Kemungkinan Shin Tae-yong ini dia ada target kepada timnas Indonesia senior ini untuk meletakkan timnas ini di satu tahap yang mana
berkualiti dan paling terbaik semasa dia memegang mengendalikan timnas ini. Dia kemungkinannya menetapkan 5 tahun target untuk Indonesia mencapai level yang paling tertinggi di dalam sukan sepak bola, olahraga sepak bola ini. Jadi sama-sama kita nantikan apakah yang harus dilakukan oleh Shin Tae-yong dan juga PSSI ini guys, sama-sama berkolaborasi dan berkoneksi untuk menjadikan pasukan timnas ini timnas yang terbaik satu hari nanti. Saya juga ada terbaca guys di komen-komen netizen ini mengatakan bahwa terkini ada 46 pemain bawah 19 tahun yang bermain di Eropa. Betulkah guys? 46 pemain Indonesia bermain di Liga Eropa bawah 19 tahun ini. Kalaulah ini semua yang punya bakat potensi, Shin Tae-yong hanya tinggal memilih-milih lagi mana pemain yang oke dan menurut percaturannya. Jika benar ada begitu ramai lagi pemain, cukup hebat kalau gitu Indonesia. Pasukan seninya hanya dimasukkan pemain-pemain yang sedia ada yang bermain di Eropa untuk menguatkan lagi timnas itu sendiri. Jadi sekiranya benar, amat beruntung timnas Indonesia pada ketika ini mempunyai pemain pelapis yang begitu banyak sekali. Oke guys, sampai di situ saja video pada kali ini. Jika kalian pula punya pandangan dan pendapat sendiri terkait dengan Shin Tae-yong dan juga sepak bola di Indonesia, boleh komentar di ruang kolom di bawah guys. Sama-sama kalian mendapat info daripada kalian. Sampai berjumpa lagi. Salam silaturahmi, majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum. Bye-bye.